Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Momen yang begitu uh, terkesan begitu kan ketika ada seseorang ya, ini Presiden Prabowo Subianto nggak tahu kemana begitu kan ya, tiba-tiba tangan Presiden Prabowo Subianto ditampol ya oleh warga begitu kan ya. Ini mungkin rasa simpati terhadap Presiden Prabowo Subianto atau bagaimana begitu ya. Saya baru melihat ya Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya mengepalkan ya apa namanya tinju ya tapi ditepis sama rakyat. Banyak orang yang mengatakan seperti itu begitu. Tapi ketika Presiden Prabowo Subianto apa namanya banyak yang kemudian teriak presiden kan mengulurkan tangan begitu kan, mengulurkan tangan begini begitu, akhirnya sama warga itu begitu kan kayaknya ditepis begini begitu kan, nih ada apa, nah ini untung terekam kamera. Momen inilah yang kemudian saya yakin dia akan bercerita, orang-orang yang seolah-olah menampol tangan Presiden Prabowo itu akan bercerita begitu kan ya, puas. Melihat bahwa wah saya sangat puas ini bisa berjabatan dengan presiden, kira-kira seperti itulah ya logikanya. Tapi kan momen ini nih momen viral begitu di berbagai media sosial ya. Momen ini viral di berbagai media sosial. Coba kita tonton ya. Karena ini menyangkut soal bagaimana seorang presiden. Biasanya kan pengawalannya kan sangat ketat ya, tapi ini kok bisa jebol begitu kan ya. Coba kita tonton terlebih dahulu. Menarik ini. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bapak, MBG-nya Gatot, Pak! MBG-nya Gatot, Pak! Bapak, MBG-nya Gatot! Bapak, MBG-nya Gatot, Pak! Itu kan? Ayo kan ditampol begitu kan? Ya ditampol ya. Akhirnya kayak gimana begitu? Presiden Prabowo Subianto mengulurkan kayak tinju begitu, tangan tinju mengepal seperti itu, akhirnya sama warga itu kena seperti ini bersalaman atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas ini viral di berbagai media sosial. Nah, pertanda bahwa ya kalau memang karena ini baru pertama kali ya melihat tangan Presiden Prabowo Subianto begitu mengepalkan tinju seperti ini, tapi ditepis sama rakyat. Apakah ini ditepis atau kena tampol ya, ini masih banyak muncul spekulasi. Tapi kan sebagai momen menarik lah begitu kan ya, di mana Presiden Prabowo Subianto hari ini kan melihat bahwa sosok yang kemudian jarang ya untuk ke bawah begitu kan, untuk turun ke bawah begitu. Tapi sekali ke bawah banyak orang yang kemudian mengatakan wah ini gimana rasanya, wah ini gimana saya kena tampol seperti itu. Banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Nah, kalau kita melihat tadi begitu kan dengan cuplikan-cuplikan tadi itu sangat-sangat menjadi satu hal yang kemudian menjadi menjadi momen ya di mana nampaknya ada nuansa-nuansa kekesalan atau bagaimana begitu kan. Jadi sampai segini langsung seolah-olah ditampol seperti itu begitu kan. Ini kan menandakan bahwa ini Presiden Prabowo Subianto seharusnya ketat dalam pengawalan itu begitu. Makanya Presiden Prabowo Subianto mengepalkan tangan tinju seperti ini tapi di kepal gini begitu. Apakah ini ditolak atau tidak? Kan ini kan menjadi sebuah narasi di berbagai media sosial. Kok bisa-bisanya presiden ditampol seperti itu begitu. Lucu begitu kan, lucu. Banyak komentar-komentar netizen. Saya hanya membacakan komentar-komentar dari netizen ya, karena kita tahu bahwa ini lucu begitu kan. Ini seorang pria tampak mendorong tangan Presiden Prabowo Subianto menjauh tadi pagi. Ada apa ini begitu? Kok bisa nampol seperti itu begitu kan ya? Jadi ini ramai diperbincangkan di berbagai media sosial begitu, sangat ramai begitu. Yang nonton bahkan jutaan di situ, jutaan. Ada yang mengatakan begini, mereka akan memburunya seperti dia lah ya. Ini gimana nih? Mendingan gak usah pawai oleh Pak, ya malunya sampai ubun-ubun. Kebanyakan hatersnya si Papa. Percayalah setelah ini akan banyak yang mulai berani seperti ini. Ini padahal bentuk kekecewaan rakyat terhadap pemimpinnya. Ini salah satu komentar-komentar dari dia. Ada yang mengatakan
So asik ya ngajak fish barm ya, rakyat lu udah muak. Ini salah satu komentar netizen. Ada pro dan kontra begitu kan. Wajar begitu ada pro dan kontra ya. Saya melihat seperti ini begitu orang-orang mempertanyakan begitu kan ya. Biasalah dalam dunia hal seperti itu ya. Ada yang mengatakan seperti itu, wajar begitu kan. Ada pro dan kontra. Jadi saya kira ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya, sampai sehingga saya tidak bisa membacakan satu persatu di situ begitu kan ya, karena kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah orang yang kemudian jarang begitu kan untuk datang untuk tidak seperti zaman Jokowi begitu. Kalau Jokowi kan belusukan terus begitu, sehingga banyak orang yang kemudian dikit-dikit bansos begitu kan. Tapi kan kalau Presiden Prabowo Subianto kan tidak seperti itu. Nah, ada yang kemudian lebih parah lagi begitu kan ya, situasi dan kondisi hari ini ya. Kondisi hari ini coba kita bayangkan begitu kan, misalnya ini di Aceh begitu kan ya, ini di Aceh ini sangat-sangat parah sekali begitu kan ya. Ada kericuhan di Aceh ini sampai hari ini begitu kan, menjadi alarm keras bagi pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekedar persoalan bendera bulan bintang begitu ya, setelah penanganan bencana 2025 yang banyak menuai kritikan, termasuk keputusan menolak bantuan asing karena pemerintah merasa mampu menangani sendiri. Nah, kepercayaan sebagian masyarakat Aceh jelas menjadi persoalan yang sangat serius, sampai begitu kan. Menaik begitu kan di atas menara itu, dan bahkan di sebuah kubah masjid begitu melantangkan bendera begitu kan ya, ciri khas Aceh di situ. Nah, ini kalau dibiarkan maka kemudian begitu kan ya, ketidakpuasan masyarakat ini akan mengandung konflik yang sangat luar biasa. Coba kita tonton dulu seperti ini. Nah, itulah ya akibat kekecewaan. Nggak tahu kekecewaan terhadap pemerintah di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto atau tidak begitu kan. Tapi yang jelas seperti ini jangan dibiarkan. Artinya apa? Artinya bahwa ya di mana-mana kalau ingin memisahkan dari negara Islam begitu, di negara Indonesia begitu, itu kan bertentangan dengan konstitusi kita begitu. Nah, pemerintah Presiden Prabowo Subianto jangan sampai salah membaca situasi ketika rakyat yang merasa negara hadir terlambat saat bencana, tetapi cepat hadir dengan aparat ketika ekspresi politik sudah mulai muncul. Persepsi yang terbentuk sangat ini berbahaya begitu kan ya, yaitu negara dianggap lebih sigap ya menertibkan daripada mendengarkan. Nah, bendera bulan bintang memang tidak boleh dibaca sebagai legitimasi untuk menghidupkan kembali konflik begitu. Tetapi pemerintah juga tidak boleh menjadikan isu keamanan sebagai jawaban untuk semua kegelisahan di Aceh. 21 tahun setelah Helsinki begitu kan ya, yang dibutuhkan bukan sekedar ketertiban begitu, melainkan kepercayaan ya, dan kepercayaan tidak bisa dibangun dengan ya gas air mata, klaim atau selama 2 tahun pemerintah Presiden Prabowo Subianto berhasil dengan nilai 99% untuk presiden ya begitu kan ya, hanya untuk satu poin di bawah Tuhan begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya 100% murni pemilik Tuhan begitu kan, 99% pemilik untuk presiden. Dan ini kan melihat bahwa
situasi dan kondisinya tidak kondusif. Ini kondisi di Masjid Raya nih. Sudah Ini kondisi di Masjid menjadi permasalahan dan problem yang sangat luar biasa begitu. Jangan sampai konflik-konflik itu seperti itu begitu. Bahkan kabarnya begitu kan. Bahkan kabarnya ada lambang Indonesia begitu kan ya, Garuda yang kemudian diinjak-injak kabarnya begitu kan. Nggak tahu lagi ini persoalan-persoalan yang kemudian ini harus dicari begitu kan. Coba kita cari dulu begitu kan ya, lambang Nah, ini ketemu ya. Ini ketemu begitu kan ya. Beberapa hari yang lalu saya membaca ini begitu kan ya. Ini kan sangat menyedihkan sekali begitu. Begitu tidak percayanya terhadap pemerintah hari ini begitu. Kalau sampai-sampai begitu kan ya. Sampai-sampai lambang burung Garuda kembali jadi sasaran. Coba Nah, itulah yang kemudian di berbagai media sosial begitu. Artinya apa? Saya pribadi tidak terima begitu karena ini lambang Garuda, apalagi begitu bendera merah putih diinjak-injak oleh siapapun. Nah, kalau toh pada hakikatnya diinjak-injak seperti ini, ada apa? Jangan-jangan mereka tidak puas terhadap pemimpin Presiden Prabowo Subianto atau bagaimana begitu kan? Atau ketidakpuasan terhadap pemerintah dan pejabat-pejabat yang selama ini banyak yang kemudian menimbun uang hasil korupsi mereka. Tambang dikit-dikit dikorupsi, sana dikorupsi, kejaksaan begitu kan, orang-orangnya dugaannya adalah korupsi begitu kan? Coba kita lihat kasus kasus dari Febri Ardiansyah begitu kan. Ya ini kan melihat bahwa ada nuansa-nuansa di mana orang-orang banyak seperti Papua begitu kan ya. Terus kemudian di Aceh begitu kan. Ada nuansa-nuansa ketidakpuasan itu begitu. Entah itu kecewa terhadap Presiden Prabowo Subianto atau kecewa terhadap ya pejabat-pejabatnya di situ begitu. Sehingga ini kan orang melihat bahwa kok seperti ini begitu kan ya, sedangkan rakyat dicekik dengan pajak, dengan berbagai hal begitu. Ini bukan persoalan yang bukan hanya persoalan yang sepele begitu, tapi ini persoalan yang sangat serius. Kalau masyarakat Indonesia ini turun, wah ngeri bos ya. Bisa saja begitu kan Orde Baru sudah mulai ada di era reformasi begitu. Ini bertindaklah dengan cermat, jangan sampai ya perdamaian yang sudah dicapai dengan otonomi, khususnya pemerintahan, mundur lagi ke belakang karena miskomunikasi yang tidak penting. Selamat NKRI merdeka ke-81 begitu 81 tahun. Semoga ke depan RI terus maju, semakin bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Inilah yang disampaikan oleh Jimli Asidiki. Makanya yang saya katakan tadi bahwa jangan ini dianggap sepele, Pak. Ini sangat luar biasa begitu kan ya. Artinya apa? Artinya sangat dahsyat kasus-kasus seperti itu begitu. Apalagi ini kasus di Aceh begitu kan ya. Ya masa kita harus mundur 21 tahun lagi begitu kan ya. Di mana ada konflik yang kemudian banyak orang yang kemudian ingin merdeka di situ begitu. Nah, sekarang ini ayo kita rangkul bersama-sama bahwa Presiden Prabowo Subianto di era kepemimpinan ini harus memberikan kontribusi besar terhadap pemerintah. Jangan hanya omong-omong, kan itu logikanya begitu. Makanya banyak yang kemudian mengatakan bahwa jangan sampai di daerah-daerah itu ada konflik of interest. Ini saya yakin bahwa Hakul yakin satu sisi begitu kan ya. Dia adalah mereka kecewa terhadap pejabat-pejabatnya, ya bahan-bahan pokok mahal. Apalagi begitu kan ya, ini pasti banyak kemarahan dari warga itu tidak terbendung begitu kan, akibat kekecewaan itu.
Makanya ayo Presiden Prabowo Subianto tunjukkan begitu kan ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa mengatasi bangsa dan negara kita. Masih ada 3 tahun Pak untuk memberesin ini ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.